Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan Ananda Iroiro Channel. Ananda adalah nama panggilan saya di media sosial, dan Iroiro dalam bahasa Jepang artinya adalah macam-macam. Jadi Ananda Iroiro menyuguhkan beragam informasi yang kiranya bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, masih di acara sharing santai alumni sastra Jepang. Ananda Iroiro menampilkan tamu dari berbagai profesi, namun tamu-tamu tersebut mempunyai latar belakang yang sama, yaitu sebagai alumni dari prodi sastra Jepang atau pendidikan bahasa Jepang dari salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Ya, nah tamu kita kali ini pun adalah tamu spesial, seperti juga tamu-tamu sebelumnya. Paling tidak untuk saya sih. Saya kenal tamu kita kali ini itu sejak masa kuliah dulu, ya. Sejak masih mahasiswa, dia adalah seorang wanita yang sangat tangguh dan smart. Dia juga bisa melanjutkan pendidikan di Jepang, dan setelah lulus kuliah juga menjalankan berbagai jenis pekerjaan yang nggak kaleng-kaleng kalau istilahnya zaman sekarang, ya. Siapa tamu kita kali ini? Yuk, mari kita sapa tamu spesial kita yang saya biasa panggil Maria. Oke? Halo Maria. Halo, senpai. Konnichiwa. Konnichiwa. Hai. Senang sekali ya akhirnya kita bisa ketemuan lagi setelah sekian tahun ya. Iya. Nggak ketemuan karena ada pandemi. Iya. Ya kan? Terima kasih loh sudah mau diajak ngobrol untuk acara di Ananda Iroiro. Oke, ya teman-teman, inilah teman saya atau tamu kita kali ini yang juga kebetulan menjadi adik kelas saya waktu di universitas, ya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol yang harusnya sih menarik karena banyak sekali pengalaman dari Maria dalam perjalanan hidupnya dari masa kuliah sampai sekarang. Tapi sebelumnya kita minta dulu Maria untuk memperkenalkan diri, ya. Jadi boleh nggak memperkenalkan diri? Oh, boleh dong, senpai. Oke, saya Maria Karsia. Saya itu angkatan 86, cukup lama ya, di Fakultas Sastra UI, sekarang FIB, Fakultas Ilmu Bahasa. Ilmu Budaya. Oh, Ilmu Budaya. Salah. Jadi saya angkatan 86 dan lulus dari Sastra Jepang UI itu di tahun 1992. Cukup lama karena saya sempat nyambi kerja. Biasa ya, jadi mahasiswa Ya. Dan kalau udah nyambi lupa bikin skripsi. Betul. Itu ada kejadian menarik sebetulnya, tapi nanti kalau kita cerita ya nanti berikutnya aja. Oke, makasih. Banyak alasan orang untuk masuk sastra Jepang. Nah, kalau Maria saat lulus SMA, kenapa memilih masuk sastra Jepang? Sebetulnya saya tuh lulusan IPA, tapi saya sangat suka bahasa. Jadi ketika dulu itu kan kita harus lulus Sipan-Maru. Saya masih zaman Sipan-Maru. Saya karena di SMA itu aktif sekali, jadi nilai saya juga nggak terlalu tinggi-tinggi amat untuk kegiatan di luar sekolah ya. Jadi OSIS bukan PNR gitu-gitu, jadi nilainya ya tidak bisa mendapatkan beasiswa langsung seperti misalnya langsung keterima di ITB atau di apa yang berarti salah satunya adalah Sipan-Maru. Nah, waktu itu untuk IPA-nya saya sebetulnya yang pertanian. Oh, beda ada IPC ya? Ada IPC-nya yang saya ikut. Nah, terus orang tua tidak mau karena alasan jauh di Bogor, jangan, cari aja kampus yang di Jakarta. Akhirnya tuh saya bilang, kalau kampus di Jakarta berarti satu-satunya UI. Terus saya bilang, boleh nggak saya pilih yang saya sukai selain IPA, karena saya suka bahasa. Oh boleh, gitu. Tapi saya tidak bilang sama orang tua saya bahwa bukan bahasa Inggris yang akan saya pilih. Jadi saya memilih bahasa Jepang.
itulah. Itu kan memang pilihan bahasa asing. Pilihan bahasa asing ada Prancis, ada Jerman, ada yang lebih mentok-mentok lah saat itu. Ya, Jepang itu masih ranking keberapa lah popularitasnya waktu saat itu ya. Cuma kenapa? Itu karena saya banyak sekali dibawain oleh paman saya yang tinggal di Jepang. Itu lucu-lucu bagus-bagus dan bukunya. Saya melihat kamusnya aja langsung tertarik. Ini kok menarik banget ya, kamus seperti ini. Padahal saya belum bisa baca. Terus saya pikir ini bahasa sangat menarik untuk dibaca. Mulai saya dikasih buku pelajaran Nihongo. Katakana, hiragana, itu SMA. Jadi selain barang-barang yang unik-unik, lucu-lucu oleh orang terus dikasih lah. Karena saya lihat ada ketertarikan terhadap bahasa Jepang, jadi om saya kebetulan tinggal di Jepang, setiap pulang bawa oleh-oleh, terus buku buat kamu gitu bahasa Jepang. Nah, terus saya belajar lah. Nah, itu juga tapi masih benar-benar ibu kepo gitu. Nah, tapi itu jadi itu awal sekali. Tapi itu ya terus saya pikir, oh kalau saya IPA seandainya boleh memilih, saya tidak usah jurusan IPA, saya ke sastra aja, dan sastranya sastra Jepang. Jadi udah langsung saya memutuskan saya ingin sastra Jepang. Tapi saya nggak bilang sama orang tua saya, karena waktu itu orang tua saya sama mengharapkan saya masuk kedokteran. Gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin gitu. Terus ketika si pemalu dan saya nggak lulus kedokteran, terus tapi milih dokter. yang milih sih milih gitu, tapi ya enggak. Gitu lah kira-kira begitu. Terus terkaget-kaget ibu saya, karena saya memang ayah saya sudah tidak ada waktu itu. Jadi ibu saya terkaget-kaget ketika saya bilang saya lulus baru jurusan apa? Sastra Jepang. Gitu. Jadi langsung kok sastra Jepang gitu. Terus nanti kamu kerja apa? Gitu. Itu pertanyaan pertama yang memang saya khawatirkan akan keluar dari orang tua saya. Gitu. Terus saya bilang, mami tenang aja. Kalau kerja sih nanti itu pikirin lain lagi gitu. Ya tapi bagaimana gitu. Ya, terus akhirnya saya sebetulnya untuk menghibur mami saya ikut lagi tes sekretaris. Enggak, saya ikut tes sekretaris Tarakanita. Lulus terus mami saya bilang lebih perspektif ini katanya sekretaris Tarakanita. Tapi terus saya bilang, mami mau membiayai saya yang ini waktu itu mahal berkali-kali lipat, yang ini 6 bulan 100.000, yang itu 6 bulan, nah ini sekian aja sendiri gitu ya. Terus mami saya mulai berpikir karena dia orang tua tunggal. Terus dia bilang, tapi kampusnya jauh, kan mau pindah gitu dari Depok ya begitulah ya. Terus saya bilang, sudah lah mami yakin aja, nanti kalau misalnya tersendat di tahun kedua saya ikut lagi tes Tarakanita, saya akan ambil jurusan Tarakanita. Karena kan tidak mungkin saya ambil dua-duanya karena alasan kendala itu tadi ya, finansial ibu saya berat. Akhirnya saya masuk, terus memang saya mulai berpikir nanti kerjanya apa ya? Oh tapi ada kok bidang-bidangnya yang bisa kita tekuni, misalnya jadi penerjemah, jadi dosen, terus jadi mungkin di perusahaan Jepang ya. Itu awalnya kuliah. Iya betul. Nah setelah kuliah ternyata kita punya kesempatan untuk Aruba itu. Aruba itulah yang membuka juga part-timer, yang membuka juga wawasan. Oh ternyata belum lulus saja saya sudah bisa kerja. Jadi itu pengembangan saya membuktikan kepada orang tua bahwa jurusan ini ya, yang saya tekuni ini ternyata membuka lowongan kerja walaupun waktu itu masih terbatas ya. Saya sebagai guru bahasa Indonesia untuk Jepang. Tapi itu mematahkan kekhawatiran dari ibu saya. Kekhawatiran dari ibu saya bahwa nanti mencari pekerjaan sulit. Itu awalnya. Terus setuju. Akhirnya mami terus support, dia support, udah tidak usah ikut lagi yang lain-lain, tekuni saja di sastra Jepangnya. Itu masih tingkat 1 ya? Itu masih ketika saya bekerja itu tingkat 2 SMP. Tingkat 2. Semester ke-3 atau 4 gitu. Ya. Oke. Jadi itu ya alasannya ya, sebetulnya masuk karena tertarik diawali dengan melihat barang-barang Jepang ya.
menarik karena zaman dulu nggak ada ya Nggak ada. gambar gini. Ya, dan itu kelebihannya Jepang ya. Iya. Selalu sophisticated, bikin Iya. benda-benda, bahkan buku kamus aja dibikin semenarik itu gitu. Jadi memang, aduh, menarik ini. Iya. Oke. Waktu selama kuliah mungkin ada hal-hal yang kemudian berpengaruh terhadap perjalanan hidup Maria ke depannya. Iya. Kira-kira. Saya itu sangat respect dengan sensei-sensei di UI ya. Oh, kita sampaikan. Ya, Halo kalau sensei. sensei-sensei itu saya bisa begini juga karena kemudian dari sensei-sensei itu kayak ya sensei dia, sensei Joni, sensei Chandra gitu kan banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang punya karakteristik membentuk bahwa kita itu belajar bahasa Jepang, belajar sastra Jepang itu dengan ketekunan. Jadi nilai-nilai disiplin, waktu, membuat latihan-latihan Itu mempengaruhi perjalanan hidup berikutnya. Karena saya tuh merasakan yang paling banyak itu saya sensei yang dari Hokkaido. Itu baik sekali. Itu sangat mempengaruhi bahwa ternyata orang Jepang sangat menghargai waktu, disiplin, terus respect terhadap yang lebih tua, tapi terus menjaga ke yang maksudnya jenjang level yang di bawah gitu, perhatian gitu. Nah, itu nilai-nilai itu yang terus terbawa. Oke. Nah, akhirnya lulus juga ya. Lulus, tapi sambil kerja. Masih sambil kerja. Jadi waktu itu ada kesempatan, kita sudah masuk ke semester 8 kalau nggak salah ya, sampai itu ada muka lowongan dari Satria Futures and Travel jadi siap bisa penerjemah, tapi di pesawat Garuda. Itu tahun saya belum lulus ya, tahun 90 kalau nggak salah. 90 menuju 91 saya hanya kontrak 1 tahun. Itu juga ada hal yang menarik. Angkatan yang pertama yang lulus 7 orang, semua UI, dan itu hanya 7 angkatan pertama itu. Dan kami yang termuda, karena saya berdua dengan Abito Heko. Gitu. Nah, kesempatan itulah yang membuat tadinya saya ogah-ogahan untuk menyelesaikan skripsi. Tapi di satu perjalanan saya ke Jepang, ternyata ada sensei kita, ketua jurusan, yang sedang menuju Jepang. Tokyo, ketemu di pesawat tadinya saya nggak tahu. Itu ternyata bersama Pak Rektor, Pak Suyudi waktu itu. Saya sebenarnya nggak tahu, saya nggak tahu bahwa beliau penumpang di pesawat Garuda yang saya sedang bertugas. Nah, tapi persernya tahu kalau saya lulusan UI. Belum lulus lagi. Belum lulus mahasiswa UI. Tiba-tiba saya dipanggil sama perser, dibilang itu ada rektor dan ada sepertinya ketua jurusan kamu. Kok bisa tahu? Bisa tahu karena saya ditanya siapa yang menerjemahkan bahasa Jepang pesawat. Disebutlah nama saya, Wida langsung tanya. Terus dimintalah persen untuk mengambil saya ke bisnis kelas. Mereka di bisnis kelas gitu. Nah, terus saya pas aja saya, Ibu Ida, aduh. Dengan siapa persen? Dengan rektor. Aduh, gitu kan. Udah langsung terpuncak-puncak, ya tapi mau nggak mau saya datang, terus tanya sama Bu Ida. Mana semester berapa? Semester 8. Skripsi bagaimana? Semua kuliah udah selesai Bu, saya sedang cuti. Kenapa cuti? Ya terus karena saya kerja ini gitu. Gitu. Terus Profesor Suyudi itu langsung, tuh Bu Ida, anaknya belum lulus sudah kerja. Tapi Prof ini kalau tidak selesai, dia nanti lupa selesaikan sekolahnya, gitu. Ya saya sudah terdiam, tidak bisa ngomong apa-apa. Seminggu kemudian ada telepon rumah dari administrasi jurusan, saya ditanyakan, ini harus dilanjut ya Mbak udah 1 tahun tidak kuliah. Jadi berikutnya Mbak harus masuk.
kan saya masih punya jatah 2 bulan lagi cuti gitu. Iya, tapi ini harus daftar dari sekarang. Itu pesannya Bu Ida dan rektor. Jadi saya sudah dibegitukan, saya akhirnya ya mau nggak mau saya berhenti. Ibu saya yang senang. Kan harus selesai dulu sekolahnya katanya. Jadi ya udah saya balik lagi. Tapi ada hikmahnya karena saya hampir tiap minggu ke Jepang, jadi komunikasi saya dengan Jepang lebih banyak, memotivasi saya juga untuk kepingin dong melanjutkan sekolah di Jepang S2 gitu. Jadi memang akhirnya saya menabung SMKI untuk modal, untuk bisa saya paling tidak melanjutkan, misalnya kalaupun saya tidak S2, saya melanjutkanlah modal masa Jepang, dan itu didapat dari ketika saya jadi interpreter. Karena gajinya lumayan. Iya, lumayan banget tuh. Maksudnya mau kuliah S2 di Jepang dengan biaya sendiri gitu tadinya. Terus gitu. Jadi saya ke Jepang. Karena memang awalnya juga mau melanjutkan pendidikan, artinya kan ada S1, S2 gitu kan. Saya beruntung karena ketika itu juga ada senpai Hachi yang juga sedang belajar di sana. Dari angkatan 85 seperti Riri, terus ada Charity. Jadi saya ngerasa wah bisa nih saya mengikuti jejak mereka gitu. Jadi motivasi seperti itu dulu tuh semakin membuat saya walaupun banyak tantangan ya hadapin aja. Semakin memperkuat niatnya untuk ambil S2 sana dan kejadian dapat ya. Jadi dapat di universitas apa? Di Kanazawa Dai. Kanazawa Dai juga kuliah di Kanazawa Dai. Iya. Sekarang ya sastra Jepang. Iya. Bahasa Jepang? Enggak, akhirnya saya ambil sastra. Japanese literature. Iya, jadi saya penelitinya ini Akutagawa Ryusuke. Dia lulus dari UI ya, dari sastra Jepang UI. Saya sempat kehilangan kontak sih sebetulnya. Maria kemana ya? Kok nggak pernah muncul? Biasanya kan sering ke perpustakaan, gitu kan saya sering lihat di perpustakaan itu foundation ya. Tiba-tiba saya dapat informasi lah dari teman yang lain bahwa Maria sekarang udah jadi seorang wartawan berkuota. Gitu. Tapi cocok sih dengan perawakan Maria yang yang kita bilang tomboy ya, wow, udah energik banget gitu loh. Untuk sangat menarik sama saya bilang nggak bisa diem. Iya, benar. Saya sih pikir cocok gitu ya. Nah itu yang saya ini ya waktu itu sangat terbantu juga sih waktu itu karena masalah saat itu kan situasi Indonesia kan kurang ini lumayan panas ya karena mungkin itu diambang kejatuhan rezim Soeharto ya. Saya sangat terbantu karena kita bisa tahu informasi yang terbaru. Kakak itu paling cepat dapat informasi gitu kan. Saya ingat saya suka tanya. Iya, gimana nih Mbak? Ada berita apa Mbak? Karena saya juga ditanya sama kantor, misalnya gitu. Wah, telepon aja Maria gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa nyemplung ke Jepang dulu? Jadi dari Jepang itu niatnya kan memang ingin jadi sensei. Saya sempat jadi sensei. Tapi kan bagaimanapun juga sebenarnya kan pengen ke alma mater sendiri. Tapi waktu itu mungkin kesempatannya belum ada. Jadi saya ditawari lah untuk mengajar di Persada dan di Unais. Itu saya lakoni. Dan kebetulan sekali ketika saya baru pulang, itu saya dapat jodoh. Saya menikah terus suami saya dapat tugas belajar di New Zealand. Diajak saya nggak mau karena saya bilang saya sudah ninggalin orang tua saya lama, kasihan. Saya anak tunggal. Gitu. Nggak ada satu saya. Jadi saya bilang nggak apa-apa deh, tugas belajar aja. Itu tahun 96 saya. Jadi memang lagi genting-gentingnya untuk menuju 98 ya. Nah terus saya bilang sama suami saya, udah berarti belajar aja, nanti saya kita tabung, nanti kita pas liburan saya datang. Dan dilakukannya terus saya sebelum ditinggalkan terus saya hamil. Terus saya cari pekerjaan. Nah ketika saya ditawari jadi dosen, saya jadi dosen. Iya. Nah jadi dosen terus. Cocok kalau jadi dosen. Terus suatu hari itu ada teman di NHK terus nanya, Bang Yosam mau jadi ini nggak
Yakusha. Iya sih, enggak, bukan di Mainichi. Loh, kok iya, itu rupanya saling kenal. Jadi berapa lama? Saya tanya Mainichi Shimbun. Terus berapa lama? 3 bulan katanya. Oh ya udah nggak apa-apa kalau cuma 3 bulan. Saya kan nggak punya background wartawan, enggak gitu. Ya nggak apa-apa, jalanin aja, cuma nerjemahin doang kan, artikel terus apa gitu. Oh jadi bisa disambil dari dosen saya ini. Terus yang terjadi malah setelah saya jadi istriku, terus terus diminta, terus juga diminta nulis artikel, mula-mula terus wawancara orang, bikin transkrip gitu. Terus si kerjanya bilang, Biasa, udah terusin aja kerja di sini. Kaget saya. Aduh, saya bilang, saya kan cuma 3 bulan. Apa? Nanti kursus aja jurnalis gitu. Waktu itu ada persyaratan harus ikut kursus di PWI. Jadi saya ikut lah. Terus saya pikir, aduh kalau kayak gini caranya gimana ini nanti? Enggak, kamu masih tetap bisa mengajar. Jadi saya mau. Tapi kan kemudian eskalasi politik itu terus makin hangat, makin sibuk. Akhirnya si kerja saya waktu itu menawarkan, udah kamu permanen aja. Nah, disitulah saya harus memilih. Saya mau jadi dosen atau saya ini. Nah, karena saya sudah agak besar, kalau saya jadi dosen itu memang kan perjalanan jauh tuh bersandar sama ke Kalimalang waktu itu, Kalimalang sama di Pejaten ya. Pejaten udah ada sana. Jadi kan jauh. Saya naik motor. Sedangkan Mainichi Shimbun itu di Cendana, dekat rumah. Nah, terus jadi saya ya diskusi lah sama suami, dia bilang, kalau kamu mau jadi sensei, itu sudah mau bisa. Kapanpun kamu akan start bisa. Nah, sementara ini kita perlu untuk kamu itu jangan terlalu banyak perjalanan jauh. Kamu kan kerja di situ cuma ini aja kan? Dia menyangkanya saya cuma menerjemahkan, bikin kursi, liputan cuma sekali-sekali. Ternyata tidak. Saya tidak ngomong sama dia bahwa liputan saya sama aja tidak jauh begitu kan. Ya, karena itu challenging buat saya. Akhirnya saya pikir saya mau pilih yang itu lah. Kalau nanti nggak cocok, saya bisa jadi sensei gitu. Terus ternyata berapa tahun saya menjadi wartawan? Ternyata lama sekali, 18 tahun. Dari Mainichi Shimbun pindah ke Asahi Shimbun. Lalu saya berhenti jadi wartawan bukan karena saya ingin berhenti, tapi karena suami saya dapat penempatan tugas ke Jerman. Saya menikmati kerja di wartawan itu karena networkingnya banyak sekali. Nah, seperti tadi saya bilang, itu networkingnya kemana? Banyak tahu informasi terbaru, terus kita ngikutin update itu challenging. Apalagi waktu itu tahun-tahun seperti itu ya. Iya, kantor yang sangat krusial. Benar. 98 diselanakan berarti kan. Oke, jadi ikut ke Jerman, kemudian pulang dari Jerman, itu perjalanannya apa ya yang itu saya harus merubah lagi ya. Yang di rumah mana dong? Iya betul. Karena saya tidak tahu. Karena saya tidak mungkin bekerja. Karena di KBRI itu kita harus jadi supporting team untuk suami. Karena kegiatannya banyak sekali KBRI. Karena KBRI besar. Jerman itu KBRI di Berlin itu cukup sibuk. Kembali dari Jerman? Kembali dari Jerman. Jadi wartawan lagi kan? Enggak. Jadi waktu saya di Jerman, saya tuh sengaja belajar bahasa Jerman. Untuk saya pikir ketika saya kembali ke Indonesia, saya tidak akan berurusan lagi dengan yang namanya bahasa Jepang gitu kan? Karena saya pikir ya itu akan lost gitu. 3 tahun gitu saya akan memakai bahasa Jepang. Gitu. Saya pikir 3 tahun itu saya pikir itu akan losing bahasa Jepang karena bahasa Jepang kan susah. Jadi nggak pede gitu ya? Nggak pede. Makanya saya belajar bahasa Jerman karena saya wajib juga belajar supaya saya bisa menjadi supporting kehidupan sehari-hari di sana. Karena orang Jerman itu kan jarang sekali ngomong bahasa Inggris.
Tapi lucunya Perjalanannya berubah lagi ya. itu berkat senpai karena ketika saya pulang terus dia telepon sama senpai gitu, ditanya udah pulang dari Jerman gitu, masih ingat nggak bahasa Jepang? Saya ingat banget waktu itu senpai tanya, terus kenapa senpai ada lapangan kerja ya? Saya mau lagi nyari kerja nih gitu kan. Tiba-tiba lapangan pekerjaan yang ditekuni kembali lagi menarik saya ke Jepang. Waktu itu nggak pede sebetulnya, aduh masih inget nggak ya gitu ya. Tapi pada dasarnya Alia yang suka tantangan, ya saya jalanin. Dan anehnya saya seperti berasa itu seperti membuka pintu kunci tek gitu, langsung itu bahasa Jepang itu seperti seperti mulai lagi masuk gitu. Dan ketika keluar lagi gitu, dan saya waktu itu bekerja di bidang yang bukan lagi di media, malah di representative office dari Sumitomo Mitsui Trust Bank. Itu juga pengalaman unik ya gitu. Iya, Alia ini memang ya itu karena sukanya tantangan, jadi bidang pekerjaan yang dia tekuni itu pokoknya di luar enggak yang linear gitu, yang ini nanti ini, tapi tiba-tiba kesana sini nah gitu. Tapi ya itulah Maria gitu, kayak kalau ada tantangan kayaknya enggak menarik. Perbankan kemudian tiba-tiba nyalek, bingung kan orang? Bingung beneran, saya juga sakit. Itu ada yang namanya. Oke. Mungkin kita nggak bicara tentang politik ya di sini, jadi ya pokoknya Maria nyalek gitu kan. Kemudian habis nyalek ternyata bukan darahnya Maria ya di sana gitu. Jadi akhirnya Maria loncat lagi nih gitu. Loncat lagi ke bidang yang juga sangat mengagetkan. Saya lihat Maria udah ke handicraft. Ngapain lagi dengan Maria gitu, apalagi dengan Maria gitu, apalagi bikin Maria gitu kan. Nah, dan itu menjadi yang ditekuni sekarang gitu ya. Apalagi mungkin ini cerita menarik gitu dari Maria juga prestasi mungkin ya terkait dengan handicraft ini kayaknya perlu diapresiasi lah sebetulnya, karena ini mengangkat nama Indonesia sih menurut saya ya. Apa tuh ceritanya dia? Jadi gini, ketika saya gagal nyalek, kebanyakan orang gagal nyalek itu katanya bakal stres apa segala macam gitu kan. Ya, saya mulanya memang berpikir, ini saya harus ngapain setelah ini. Tapi terus ada teman yang bilang, "Man, lu kan senang fotografi." Ya, terus kenapa? Foto-foto lu keren-keren. Masa cuma dipajang di FB? Terus, oh iya juga ya. Ayo bikin benda sesuatu yang berguna. Nah, akhirnya awalnya memang saya bukan ke tenun dan sebagainya. Saya lebih ke foto. Jadi permulaan itu tas saya itu foto-foto. Foto dari misalnya saya ambil waktu saya di Eropa, kulit, terus jadi tema tas, gambarnya foto bunga tulip. Tapi membuat pekerjaannya waktu itu adalah setelah nyalek tuh bikin tas. Ya, sebetulnya sebelumnya ada, tapi nggak ditekuni secara serius. Itu ditekuni secara serius, cuma memang keberuntungan saya mungkin belum di situ. Jadi saya itu sebenarnya mengembangkan budidaya krisan di Aceh Tengah. Itu cukup lumayan hasil. Itu udah. Terus akhirnya saya pulang ke Jakarta, udah gitu tadi teman bilang gitu, terus saya coba. Nah, setengah tahun saya coba bikin tas. Bikin tas ya. Coba bikin tas. Nah, itu yang foto kan, mulanya foto, bentuknya foto, tapi terus setengah tahun saya coba, foto-foto saya kan mungkin orang ada suka, tapi kan terbatas. Iya, yang lain juga gitu kan, orang yang senang yang pesan dengan foto dia atau foto siapa gitu kan. Nah, itu sempat saya dapat pesanan untuk fotografinya atau tasnya dengan gambar foto.
Bahannya dari goni. goni. Terus dengan foto di kanvas, dicetak, terus jadi goodie bag. Tapi itu kurangnya. Itu kan hanya personal terbatas. Terus saya pikir kita punya banyak sekali kain Indonesia. Terus ketika saya pelajari juga, ketika saya di Jerman, saya kan beli banyak kain untuk dipakai misalnya resepsi diplomatik atau apa segala macam. Tapi ketika saya pulang ke Indonesia, kain-kain itu tinggal aja teman. Karena kan jarang sekali. Gitu. Jadi akhirnya tuh saya pikir, kenapa sih saya nggak coba aja bikin dengan motif-motif kain-kain tenun. Nah, sekarang memang yang saya pakai itu tidak semuanya tenun yang betul-betul tenun dari daerah asalnya. Tapi ini motif tenun. Jadi dari berbagai daerah. Jadi kayak kalau ini kan motif tenun Sumba. Saya memang awalnya dari Sumba. Sumba. Dari Sumba, terus sudah gitu. Kenapa pilih Sumba? Karena paling banyak coraknya, ragamnya, dan cocok untuk ini. Dengan goni. Jadi awal mulanya memang saya coba tenun Sumba. Dan kemudian dilihat oleh teman saya, terus sudah itu ditanya, mau nggak coba dipromosikan untuk kegiatan G20? Terus, inilah jadi Senpai. Ini jadi official merchandise motif seperti ini dan bentuk budaya seperti ini untuk official merchandise media. Peliput G20. Jadi dibagikan ke wartawan media Indonesia dan semua mancanegara. Jadi tas saya sudah seperti ini, udah nyebar. Nah, dengan kayak begitu itu sangat memotivasi saya lagi bahwa saya bisa memperkenalkan tenun-tenun Indonesia kemana-mana gitu. Dan itulah saya mulai terus lebih semangat kayak ini. Akhirnya saya coba ini tenun Karawang Gayo. Iya teman-teman, Maria Sang kan juga dari Aceh ya. Namanya Aceh nggak sih? Orang jarang kenal ini, tapi begitu saya bikin, begitu saya itu kan motif Karawang Gayo gitu. Nah terus ini juga kan, ini memang bukan asli tenun, tapi ini batik motif dari bukan, ini Kalimantan. Jadi Dayak ya. Jadi saya mencoba untuk bagus juga sih ini. Saya mencoba untuk membuat yang begitu mengkombinasikan kulit, tenun, terus goni. Gitu. Jadi ini seperti ini kan cuma kulit, goni. Nah ini apa? Ini banyak disukai sama anak muda. Gitu. Ini juga ini kalau masalah kulit yang ini tenun juga, ininya kulit imitasi. Kalau yang ini kulit asli. Nah ini juga yang kulit ekoprint. Ya. Ini saya nggak bikin, saya dapat dari pengrajin, ini pengrajin. Tapi terus dibikin kayak gini. Tapi motifnya tetap motif yang tradisional ya. Cenderung ke tradisional seperti yang itu ya. Jadi loncat lagi kan. Terus ini tapi aku selalu dengan semangatnya Maria ya, tidak patah semangat tapi terus karena mungkin jiwa yang suka tantangan itu yang membuat Maria terus gitu ya untuk melakukan sesuatu lah ya. Saya tetap nulis buku. Saya tetap nulis, kalau lagi di ini yang tetap saya nulis, kalau lagi temen. Saya sebetulnya salah satu penulis bukunya Ibu Megawati. Tapi itu yang nggak setiap saat ya. Sekarang yang lebih konsentrasi di sini. Nah ini pastinya dijual loh. Iya. Ini dijual, saya bikin dijual. Ini maksudnya berdasarkan pesanan orang. Berdasarkan pesanan. Jadi kalau nanti ada orang, sekarang pesanannya dari personal. Jadi setelah yang G20 itu
kan sebelumnya saya ada pesanan dari Pak Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Iya. Itu karena waktu peluncuran buku itu Peluncuran buku Pak Dudung itu penulisnya menghubungi saya. Ya kebetulan memang kenal dia, terus dia bilang ini coba dong bikin gitu untuk goodie bag gitu. Untuk goodie bag-nya. Gitu. Jadi bahannya juga dari Goni, terus ya itu tadi saya bilang juga ada gambar. Itu gambar foto bukunya. Bukunya. Oke. Dari situ ya Bu. Dari situ mulainya, terus dari itu juga ada kenalan juga di dia punya toko souvenir di airport Kupang. Terus dia lihat begini-begini, dia bilang tolong dong Bu bikin gitu. Tapi dia minta bikin waktu itu gambar kafenya dan pemandangan di NTT. Jadi saya tergantung pesanan. Nah, kayak misalnya ada yang mau pesan, Bu saya mau yang model ini tapi bahannya kulit asli, ya udah saya turutin. Tapi yang menjadi basic saya adalah Goni. Ini selalu ada. Jadi khasnya tuh Goni. Goni dan tenun. Tenunnya boleh apa aja, tapi khasnya di situ. Itu trademark saya. Oke, jadi baik buat yang mau pesan, apakah individu atau instansi, itu ya, karena sudah terbukti barang atau tas buatannya Maria kan sudah menjadi barangnya lolos dari dari quality controlnya dari programnya G20 ya. Jadi artinya bisa diandalkan. Terus beberapa Indonesia juga. Beberapa waktu lalu Humas Kemenko Marves juga ada pesan sebelum Lebaran. Jadi kayak pasar laptop, terus ada tulisan ngomongnya Kemenko Marves, tapi terus belakangnya juga tenun dan terus ada ininya Goni atau kanvas. Iya, namanya khasnya Maria ya. Khasnya Maria. Oke. Jadi buat teman-teman nih, baik itu individu maupun dari instansi atau perusahaan juga itu boleh ya. Bisa yang berminat gitu ya dengan khasnya Maria. Namanya Marsha Creation. Marsha Creation-nya nanti mungkin kontaknya nanti bisa dilihat di deskripsi ya. Jadi yang mungkin ingin memang tertarik dengan kain Indonesia atau ini memperkenalkan tentang hal yang tradisional khususnya kain Indonesia, itu bagus sekali. Ini bisa rekomend menurut saya ya. Kualitasnya di bajakannya juga bagus, tapi memang banyak ya barang-barang yang yang oke, itu penampilan dari jauh bagus, tapi begitu jahitannya, jahitannya, kayaknya tuh asal-asalan gitu ya, jahitannya asal aja, maksudnya kurang rapi dari kan. Nah ini rapi banget gitu loh, jadi dalam juga ada gitu kan, bisa ini bagus banget gitu ya. Pesanan individu itu kenalan ya, baik kenalan maupun yang saya dikenalkan lagi dengan orang lain gitu, itu seperti misalnya dibawa ke Italia, ke Jepang, terus ada yang dibawa ke Belanda. Ini tasnya nih. Ya, dengan model pesanan yang sesuai dengan yang diperlukan. Jadi saya bisa betul-betul custom. Asal ada kira-kira maunya begini nih. Nanti saya desain. Saya desain, cocok nggak nih kayak begini? Gitu nanti baru. Ya, jadi eksklusif lah ya, jadi nggak pasaran sih sebetulnya. Jadi bisa dibuat sesuai dengan keinginan. Kecuali kainnya saya yang tawarkan. Kain ini kan, kain itu kan, mau yang mana kan? Jadi bentuknya seperti ini, terus kainnya tapi bisa ditawarkan, tapi tetap aja kalau membeli yang memilih. Ya betul. Saya mau dengan ini gitu ya. Oke ya, buat yang berminat jangan lupa untuk hubungi Marsha Creation ya. Oke, kita awalnya waktu kita itu adalah latar belakangnya adalah bahasa Jepang, pendidikan bahasa Jepang, bahasa Jepang, tapi kita nggak pernah tahu perjalanan hidup kita akan kemana, ya kan? Tetapi dengan pengetahuan atau pendidikan dari program di Jepang bisa menjadi apa aja. Betul.
ya kan? Yang penting adalah tekun, terus tidak patah semangat, fokus ya, fokus, oke. Jadi buat yang sastra Jepang jangan patah semangat atau jangan bingung, galau ya. Kita ada pesan dari Maria, Ya, teman-teman, oke. khususnya adik-adik mahasiswa. Ya, teman-teman dan adik-adik mahasiswa yang sedang sekarang belajar bahasa Jepang, sastra Jepang, apalagi segala hal yang menyangkut Jepang, tekuni dan buka diri untuk mempelajari hal-hal yang lain, itu untuk nanti supporting kita di kehidupan setelah lulus dari sastra Jepang, lalu dan terus saja belajar, terus belajar dan terus pengalaman itu guru yang terbaik dan networking. Sensei, senpai itu kata yang tidak ternilai. Gitu ya. Itulah. Jadi networking juga salah satu hal penting ya. Jadi networking itu juga bisa membantu selain diri kita sendiri juga membantu orang lain, ya kan? Ya, gitu. Ya seperti itu teman-teman, obrolan kita dengan Maria, Karsia. Saya bingung ya. Karena mungkin dibilangnya pengusaha juga bisa ya. Mantan wartawan, mantan dosen, mantan politikus gitu kan. Kayak banget gitu. Namanya tapi pengalamannya kayak banget dan itu tidak semua orang punya loh. Ya. Ketika jadi interpreter yang sangat terkesan itu ketika saya dititipi oleh ground staff di Narita Airport tentang dua penumpang suami istri bisu tuli yang ingin berlibur ke Bali. Jadi saya memberikan perhatian khusus terhadap dua penumpang itu. Orang Jepang ya? Orang Jepang, suami istri baru pertama kali ke luar negeri dan memilih Bali. Usianya waktu itu sudah lewat 60-an ya. Lansia. Jadi saya tadinya bingung bagaimana caranya saya berkomunikasi. Nah, akhirnya karena sudah dititipi begitu, saya berkomunikasi dengan bahasa isyarat yang saya tidak tahu bahasa isyarat untuk difabel seperti itu, tapi nyambung. Jadi saya bicara dengan bahasa Jepang pelan-pelan. Tunarungu atau? Tunarungu dan tunawicara. Tunarungu dan tunawicara. Dan dua-duanya suami istri. Nah, itu jadi akhirnya saya bawa tulis pena gitu, terus ini misalnya mau makan apa, mau ini yang gimana, terus apa kebutuhannya gitu. Dan mereka sangat ternyata sangat komunikatif. Jadi saya akhirnya mengerti waktu mereka mengatakan kamu gak usah memperlambat bicaramu dalam bahasa Jepang. Gitu. Saya akhirnya mengerti gitu bahwa udah ngomong normal aja, kita bisa tahu dari ini. Dari gerakan bibir ya? Iya. Gitu. Tapi kan mereka nggak bisa ngomong. Iya pakai bahasa isyarat juga. Jadi saya lupa lah apa yang mereka lakukan, tapi saya ngerti bahwa kamu ngomong normal aja gitu. Gitu. Jadi terus saya betul-betul kasih perhatian khusus dan ketika sebelum turun dari pesawat itu mereka kasih saya surat. Mereka sangat berterima kasih sudah diperhatikan sepanjang perjalanan dan tolong kami istilahnya ya, ketika kami di Bali kami juga bertemu dengan orang sebaik Anda. Aduh itu saya rasanya bagaimana gitu. Jadi makanya saya terus ke ground staff di airport di Ngurah Rai juga saya betul-betul wanti-wanti. Itu benar-benar berkesan buat saya waktu itu. Terus kalau di kerja wartawan itu banyak sekali. Gitu ya. Tapi satu hal adalah ketika saya survive, ketika saya meliput, saya disangka mata-mata GAM. Karena waktu itu sedang ada perundingan di Tokyo. GAM dengan Republik Indonesia. Karena saya orang Aceh, saya disangka oleh aparat keamanan di sini bahwa saya adalah aktivis GAM. Bukan wartawan. Jadi saya selamat, saya diikutin sampai rumah, terus mau dibawa. Di rumah di mana? Di Jakarta? Rumah di Jakarta. Udah nyampe di Jakarta. Jadi sejak dari Tokyo udah diikutin, terus saya kebetulan dijemput sama suami, terus suami juga ada abang yang kerja di BIN, terus udah gitu akhirnya dia telepon, dia bilang kamu jangan panik, kalau kalian panik malah nanti disangkanya beneran, karena kita belum tahu kita disangka apa nih kok sampai kita terus diikutin gitu. Kok bisa tahu kalau disangkakan? Setelah
masuk rumah. Setelah kamu aktivis ini, ibu namanya ini. Bukan, saya bilang, saya bukan itu orang gitu. Terus ibu buktikan. Gitu. Ibu ngapain ke Tokyo? Segala macam. Jadi memang waktu itu ada aktivis perempuan dari Aceh yang ikut dan mungkin nggak tahu kenapa ya. Kenapa saya bisa disangka, salah duga itu saya gitu. Wajahnya mirip mungkin? Nggak tahu. Jadi akhirnya saya bisa membuktikannya karena saya udah panik ya, karena ngelihat kok aparatnya banyak banget. Wih, serem Tengah banget ya. malam pesawat nyampe terus langsung terus diikutin sampai rumah. Habis gitu apa nih yang bisa saya buktikan? Karena saya baru wawancara Presiden Megawati dan waktu itu kan model nggak pakai di handphone ya. Oh iya, nggak ada handphone. Ada foto saya dikasih sama si Kyokucho saya. Itu nih foto kenang-kenangan kamu wawancara lagi ngobrol sama Bu Mega. Akhirnya saya lari ke kamar, saya ambil foto itu. Kalian kalau nggak percaya ini gitu. Jadi saya kasih lihat begitu. Itu foto saya sedang wawancara, baru mereka mundur. Oh, padahal udah bilang saya wartawan. Saya wartawan gitu. Terus udah gitu bodohnya saya kenapa nggak keluarin ID card? Oh iya. Itu mungkin karena panik. Panik ya. Nah, jadi akhirnya saya buru-buru gitu masuk kamar, terus saya sodorin langsung maaf bu, berarti salah orang, langsung. Tapi saya sudah melihat ada ya, pisau, ada karena nggak main-main, aparatnya banyak. Gitu. Tapi waktu itu saya ngeliput ke Tokyo dalam rangka perjanjian perdamaian harusnya, tapi kan deadlock. Oh, deadlock. Deadlock waktu itu yang di Tokyo gitu. Itu terkesan karena itu saya liputan kemana-mana, tempat-tempat bahaya. Tapi di situ saya takut karena itu di rumah saya ada anak saya yang masih kecil, ada orang tua yang sudah gemeteran, takut saya kenapa-kenapa. Itulah yang terkesan. Kedua terkesan adalah yang sangat besar pengaruhnya dalam ketika saya jadi wartawan adalah ketika tsunami. Saya tidak bisa menangis selama saya meliput. Seperti kayak melihat neraka. Ya saya nggak tahu saya neraka seperti apa, tapi saya melihatnya apakah. Jadi waktu tsunami langsung ke sana? Jadi tsunami itu tanggal 26 Desember, saya sudah mendarat tanggal 27 Desember. Di Banda Aceh? Di Banda Aceh. Bisa mendarat? Karena saya beruntung dapat pesawat Garuda yang kosong karena mau menjemput jemaah haji Indonesia dari Aceh. Pesawat itu kosong, tapi terus diberangkatkan ke Aceh karena saya wartawan, saya minta ke Garuda bahwa saya harus ikut dalam pesawat itu. Tapi kan pada waktu itu kan lapangan terbang di Banda Aceh nggak ada pengaruh? Enggak, satu-satunya pesawat komersial yang boleh mendarat waktu itu, hari itu adalah pesawat Garuda. Maksudnya nggak rusak lapangan terbang? Ada, tapi kita boleh mendarat. Karena itu isinya penumpang-penumpang keluarga korban. Waktu itu yang mau memang mendesak untuk mereka dibolehkan untuk naik pesawat dan pulang untuk Banda melihat Aceh. Ya. Itu sepanjang liputan waktu itu betul-betul saya apalagi Maria kan dari Aceh dari ya. Aceh. Jadi tapi nggak dari tempat tidak, ironisnya saya pikir keluarga saya aman-aman aja, tapi ternyata termasuk ada korban dan itu puluhan orang. Karena mereka dari kampung liburan ke Banda Aceh. Dan itu saya baru tahu setelah beberapa lama kemudian saya baru tahu bahwa kita kehilangan sepupu ini, kita kehilangan dari saudara dari kakek ini, kita kehilangan dari nenek ini, kehilangan itu. Tapi di Banda Aceh? Itu di Banda Aceh, karena mereka liburan ke Banda Aceh. Tapi bukan dari Banda, tadinya bukan dari Aceh tinggalnya? Bukan, sebagian besar dari mereka justru dari kampung halaman saya, dan itu jauh dari Banda Aceh. Itu paling Banda Aceh juga parah ya? Paling parah. Bukannya daerah apa tuh yang Melabo itu kan? Iya, Melabo parah. Banda Aceh juga parah. Itu yang ada pabrik semen hancuran itu. Itu kan parah sekali. Banda Acehnya juga parah. Ada hotel runtuh, yang kapal itu sampai masuk ke darat, yang sekarang jadi museum kapal itu tsunami. Parah sekali sampai saya selama 1 minggu itu tidur di halaman rumah warga di ruang halaman, terus ruang tamu. Terus selama 1 minggu itu pula kita minum karena air aqua sangat terbatas ya, air pump juga mati, kita minum masih berasa bau bangkai.
itu tak terlupakan seumur hidup dan saya tidak bisa menangis. Jadi begitu saya udah capek sekali 2 minggu di situ, saya ditarik saya keluar dari Banda Aceh dengan mobil ke Medan. Di Medan saya melihat siaran TV, Metro TV, baru di situ saya keluar emang. Jadi saya baru ngerasa, oh ini yang gua hadapi setiap hari, oh ini yang aku lihat setiap hari. Dan di situ baru saya betul nangis sekejar-kejarnya gitu. Karena ketika waktu saya meliput, saya ngerasa saya harus banyak-banyaknya meliput, saya harus mengabarkan ke dunia bahwa Aceh porak-poranda, Aceh betul-betul nggak sempat untuk nggak ngerasakan ini apa ya, perasaan tuh kayak pokoknya karena ini fokus ini kan berita ini harus masuk, harus ada, harus orang tahu seberapa parahnya Aceh hancur gitu. Itu yang ada di kepala. Jadi itu kalau bisa dibilang yang paling, saya waktu itu udah di Asahi Shimbun dan kita termasuk orang yang awal-awal memberitakan tsunami yang dari Aceh. Gitu. Demikian teman-teman obrolan kita kali ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat ya. Dan kita akan ketemu lagi di sesi seri alumni sastra Jepang, tentunya bersama lulusan dari sastra Jepang yang lain yang pasti juga spesial. Baik, sampai jumpa. Sayonara, bye bye.